Ada sebuah rahasia yang terkubur di bawah sejarah Yerusalem. Sebuah harta tak ternilai, kekayaan luar biasa yang pernah menjadi lambang keagungan dan iman bangsa Israel. Di dalam bait suci yang megah, tersembunyi rumah penyimpanan harta. Perak, emas, dan persembahan suci yang dikumpulkan selama berabad-abad menjadi simbol hubungan manusia dengan Tuhan. Namun, semuanya hilang, lenyap tanpa jejak. Kemana harta ini menghilang? Tersembunyikah di bawah reruntuhan bait suci? Ataukah disembunyikan di tempat-tempat yang hanya bisa ditemukan oleh mereka yang memiliki petunjuk kuno? Ini bukan sekadar cerita sejarah. Ini adalah jejak menuju rahasia terbesar dunia kuno yang hingga kini masih menggugah rasa penasaran. Apakah kita mendekati kebenaran? Mungkinkah kita akhirnya menemukan jawabannya? Apakah rahasia ini akan mengungkap masa lalu yang hilang atau hanya menyentuh ujung dari teka-teki yang lebih besar? Ikuti perjalanan mendebarkan ini, menyusuri sejarah, arkeologi, dan rahasia yang terpendam ribuan tahun. Bersiaplah untuk takjub hanya di video ini. Halo, kembali lagi di channel Karya Vince. Hari ini, kita akan membahas harta karun Bait Suci Yerusalem, sebuah kekayaan yang luar biasa. Apa saja kekayaan yang dimiliki Bait Suci? Apakah kita bisa menemukan lokasi pasti dari rumah penyimpanan harta ini dan menggunakan penemuan arkeologi untuk mengungkap misteri besar ini? Kemana harta ini dibawa? Dan di mana keberadaannya hingga saat ini? Akankah misteri ini bisa terpecahkan melalui petunjuk-petunjuk kuno dan penelitian arkeologi modern? Bersiaplah untuk menyelami sejarah yang penuh keajaiban dan teka-teki ini. Peran dan kekayaan Bait Suci. Bait Suci Yerusalem adalah tempat ibadah kepada Tuhan, baik bagi bangsa Israel maupun para peziarah dari berbagai negeri. Namun, selain menjadi tempat ibadah, Bait Suci juga memiliki fungsi lain. Di dalamnya terdapat rumah penyimpanan harta yang berisi kekayaan luar biasa. Tapi dari mana semua kekayaan ini berasal? Sejak awal pembangunannya, Alkitab mencatat bahwa Raja Salomo memasukkan barang-barang yang didedikasikan oleh ayahnya, Raja Daud, seperti perak, emas, dan berbagai peralatan. Tapi dari mana semua kekayaan ini berasal? Sumber kekayaan Bait Suci. Kekayaan Bait Suci berasal dari berbagai sumber, seperti pajak, upeti, dan persembahan sukarela. Salah satu sumber utama adalah pungutan pajak setengah shikal, yang diwajibkan kepada setiap pria Israel berusia 20 tahun ke atas, seperti yang tercatat dalam kitab Keluaran 30. Pajak setengah shikal bernilai sekitar 0,24 ons perak, yang setara dengan $7 atau sekitar Rp40.000 saat ini. Pada zaman Yesus, nilainya setara dengan upah 2 hari seorang petani. Bahkan orang-orang Yahudi yang tinggal di luar Yerusalem mengirimkan pajak ini. Dalam penggalian arkeologi, banyak ditemukan koin setengah shikal dari berbagai periode sejarah di Yerusalem. Hingga kini, tradisi setengah shikal ini masih dikenang dalam bentuk koin setengah shikal Israel modern, sebagai simbol penghormatan kepada tradisi Bait Suci. Harta Bait Suci yang diperebutkan kekayaan Bait Suci seringkali menjadi incaran pihak lain atau penguasa saat itu. Dalam sejarahnya, tercatat beberapa peristiwa besar di mana kekayaan ini dijarah. Pertama, Pontius Pilatus, gubernur Romawi yang menghukum Yesus. Sebagai gubernur Romawi, Pilatus mengambil sebagian dari harta Bait Suci untuk mendanai pembangunan saluran air di Yerusalem. Tindakan ini memicu kemarahan besar di kalangan orang Yahudi. Kedua, Nebukadnezar II. Pada tahun 586 sebelum Masehi, Raja Babilonia ini menghancurkan Bait Suci pertama dan membawa banyak harta karunnya ke Babilonia. Dan yang ketiga, Jenderal Titus. Pada tahun 70 Masehi, Bait Suci kedua dihancurkan oleh pasukan Romawi. Kekayaan yang ada di dalamnya diyakini dibawa ke Roma. Sekarang, mari kita pergi ke Bukit Bait Suci,
tempat rumah penyimpanan harta ini dulu berada. Menjelajahi Bukit Bait Suci. Di Bukit Bait Suci, kita dapat melihat sisa-sisa lantai asli dari zaman Raja Herodes. Lantai ini adalah tempat Yesus berjalan dan mengajar. Tempat yang sekarang menjadi kubah emas adalah lokasi ruang Maha Kudus, di mana tabut perjanjian pernah diletakkan. Di dekatnya, terdapat altar pengorbanan. Di sekitarnya, terdapat pelataran untuk pria dan wanita Israel. Pelataran wanita juga dikenal sebagai pelataran perbendaharaan, tempat di mana banyak harta bait suci disimpan, termasuk kotak persembahan. Disinilah Yesus menyaksikan seorang janda miskin memberikan 2 keping uang kecil, seperti yang diceritakan dalam Injil. Penghancuran dan misteri harta karun. Pada tahun 70 Masehi, bait suci dihancurkan oleh pasukan Romawi, dan harta karunnya hilang. Namun, masih ada harapan untuk menemukannya melalui petunjuk-petunjuk kuno. Pada tahun 1947, gulungan Laut Mati ditemukan, termasuk sebuah gulungan tembaga di Gua 3 pada tahun 1952. Gulungan ini, yang terbuat dari tembaga dan timah, berisi daftar 64 lokasi dengan instruksi tentang tempat menyimpan harta karun, termasuk jumlah dan deskripsi harta tersebut. Namun, hingga kini, tidak ada satupun harta karun yang ditemukan. Bahkan, gulungan tersebut menyebutkan adanya gulungan tembaga lain yang lebih detail, yang mungkin menjadi kunci untuk menemukan semuanya. Para arkeolog percaya bahwa beberapa lokasi mungkin telah terkubur terlalu dalam atau sudah dijarah sebelum gulungan ini ditemukan. Bisakah misteri ini terpecahkan? Bagi para sejarawan dan arkeolog, harta karun Bait Suci Yerusalem adalah salah satu teka-teki terbesar. Beberapa teori menyebutkan bahwa harta ini disembunyikan di bawah tanah di sekitar Yerusalem, sementara yang lain percaya bahwa sebagian telah dibawa ke Roma dan menjadi bagian dari kekayaan Kekaisaran Romawi. Dengan kemajuan teknologi modern, seperti pencitraan satelit dan radar penembus tanah, ada harapan bahwa misteri ini bisa terungkap. Namun, pencarian ini juga menghadapi tantangan besar, termasuk konflik politik dan batasan akses ke situs-situs suci di Yerusalem. Kesimpulan. Sebagian besar harta karun Bait Suci Yerusalem mungkin masih tersembunyi di suatu tempat di Israel. Melalui arkeologi dan teks kuno, mungkin suatu hari misteri besar ini akan terungkap. Harta karun Bait Suci Yerusalem adalah warisan sejarah yang luar biasa, baik dalam hal kekayaan material maupun makna spiritualnya. Meskipun banyak yang telah hilang, kisahnya terus menginspirasi dan mengingatkan kita akan kemegahan masa lalu. Terima kasih telah menonton video hari ini. Jika Anda menikmati video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, tinggalkan komentar, dan bagikan video ini kepada teman-teman Anda. Sampai jumpa di kisah menarik berikutnya, hanya di Karya Vince. Tuhan memberkati.